berani ngelawan, kalian mengajarkan kepada dia yang ngebully itu rasanya dibully itu nggak enak, kalau dilawan itu nggak enak gitu. Jadi dia stop untuk ngebully. Karena saya jagoan, nggak kebayang jadi pasangan dia gimana. Nggak pernah ngebully orang yang dia, iya, aku nggak pernah ngebully orang yang aku kenal. Aku pasti tanya, ya. Aku Pin ya, aku tuh orangnya konsisten. Selama ini aku tidak pernah membela urusan skincare. Peranglah kalian kalau urusan skincare. Salah harus kita salahin, yang benar kita harus benerin. Jangan kalian bilang, ya kan ini awalnya menyelamatkan masyarakat. Nah, produknya kan Riberskin. Riberskin itu pada saat belum ditarik BPOM, klinik aku pun pakai itu. Poinnya adalah mengajak untuk stop bullying itu, guys. Iya, bully itu nggak enak, iya. Lah kalau sekarang misalnya itu yang dipakai alasan untuk si sindikat ini ngajarin NM untuk memeras dan lain-lain, kan itu nggak bener juga. Coba sekarang apa yang terjadi sekarang? Kalian yang memberikan influence terhadap si NM ini bahwa semua akan baik-baik aja, tenang, ini boleh kok menurut undang-undang konsumen, boleh kok kita review, ya boleh, tapi kan caranya nggak gitu. Caranya kalau memang untuk masyarakat jangan memeras, sesimpel itu. Kalau memang untuk masyarakat jangan ada ujung-ujungnya memeras gitu, apapun. Oke, katanya endorse yang mana, kan udah jelas di dalam fakta persidangan, tidak ada kesepakatan, itu tidak ada ya, kesepakatan di bawah ancaman yang ada, keterpaksaan bukan kesepakatan, itu yang ada di fakta persidangan. Tapi ini sudah terjadi debat, kita itu mau debat kusir nggak akan selesai. Ini sudah ada di majelis, di persidangan, kita tunggu putusannya, apapun putusannya nanti kita harus terima. Kata kubu mereka kan dia akan bebas, sekalipun dia memang bebas, dibebasin sekalipun, dicatat mulut aku ya, sekalipun memang nanti dalam vonis nanti dia bebas, ya itulah hukum yang diambil oleh majelis hakim yang mulia. Tetapi kalau nanti dia divonis, ya itu juga hukum, kita harus terima, apapun keputusannya nanti kita harus terima, guys ya. Poinnya Bu Fit di dalam poinnya di dalam kasus NM ini, aku hanya menginginkan kalian semua stop bullying ya. Orang-orang yang ada di belakang si NM ini, yang tiba-tiba influencer saling ngebully ini, stop ya. Contohnya si Miss Gosong tuh, Miss Gosong sudah dilaporkan sama Bu Heni, dia nggak akan berhenti, dia tidak akan berhenti sampai si Miss Gosong itu jerak. Percaya sama aku, Bu Heni itu bukan aku yang ya sudahlah, dia nggak begitu, dia akan sampai nggak tahu sampai mana. Nggak ada bela sebelah. Nih kamu lihat lagi yang benar. Kita muka manusia itu kuping kiri kanan pasti beda. Begitu juga alis kiri kanan pasti beda. Lubang hidung juga kiri kanan pasti beda. Itu manusiawi karena aku buatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan buatan manusia. Ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa nanti si NM divonis puluhan tahun, aku pesta pora bergembira. Enggak. Aku itu mengajak teman-teman yang suka silaturahmi di Komal itu, aku itu mengundang teman-teman untuk silaturahmi di Komal itu. Aku berterima kasih sama mereka untuk beberapa orang yang mengatakan bahwa bullying itu nggak baik. Jadi aku memang mengajak kumpul. Ingat ya, aku mengajak teman-teman dunia maya yang selalu komal sama aku itu bukan untuk merayakan pesta pora atas penderitaan sini kita, bukan ya, kalian catat ya. Aku hanya ingin bersilaturahmi sama mereka. Terima kasih untuk menyuarakan kebenaran, bukan membela Reza Gladys atau untuk memojokkan sini kita. Aku cuman di perkomalan itu, aku terima kasih sama mereka. Kita mengcounter berita yang nggak benar, baik itu mengenai pasal, baik itu mengenai sikap, doxingan, giringan opini dan lain-lain. Mereka yang selalu komal sama aku itu menempatkan cerita di sebenarnya. Menurut aku seperti itu.
gitu. Jadi kalau aku nanti mau nobar itu bukan karena aku mau pesta pora atau bergembira, apapun putusannya nanti, aku lebih ke yuk kita silaturahmi, setelah ini kita stop ngebahas masalah si terdakwa. Kalaupun nanti ada masalah-masalah viral lagi di Indonesia mengenai orang-orang yang memang terzolimi, teraniaya, ya mungkin kita bantu untuk bersuara gitu ya. Ini kubu sebelah kesel banget katanya karena aku mau nobar, bukan nobar bola ya. Aku lebih ke pengen ke deep talk sama mereka yang sudah membantu untuk menegakkan berita, meluruskan berita selama ini, dan aku sekaligus ingin mengucapkan terima kasih untuk membantu aku. Bullying itu memang nggak boleh ya, menyakitkan, dan mereka-mereka sepakat dengan aku bahwa bullying ini adalah kejahatan nomor 2 setelah pembunuhan oleh kalian itu. Aku bergembira atas penderitaan dia, pun aku prihatin apa yang terjadi di hidup dia. Tapi lagi-lagi ini semoga menjadi pelajaran buat dia. Untuk para followersnya, jangan mancing-mancing emosi aku, jangan memancing aku untuk meninggalkan jejak digital atas komen-komen kalian dimanapun. Karena kalau kebaca sama aku pasti aku balas ya, pasti aku balas. Yang akhirnya jadi korban siapa? Idola kalian. Karena apa? Karena aku pasti balas komen-komen kalian gitu. Kayak misalnya ngebahas lebih nggak ikut campur sih, lebih ke jijik sih yang kayak gitu misalnya, contohnya begitu. Karena aku pun harus tinggalin jejak digital. Untuk apa? Untuk aku tuh tidak bisa membiarkan lagi bulian, doxingan terhadap diri aku. Jadi kalian harus terasa kalau kalian bisa ketak-ketik ngebully aku juga bisa balas kalian untuk ketak-ketik balik ngebully kalian gitu. Gitu ya netizen ya. Mbak Fit apa nih? Cepet banget. Aku bahagia di atas penderitaan sini kita berada, because he deserve it. Ya itu hak kalian juga. Aku juga kan nggak bisa melarang untuk kalian. Oh jangan bahagia dong di atas penderitaan sini kita. Kan semua orang punya prinsip hidupnya masing-masing ya. Kalau misalnya kalian nanya ke aku, bahagia nggak sih atas vonis nanti misalnya ya? Aku nggak tahu vonisnya akan bagaimana, tapi dari jauh hari aku udah bilang apapun vonisnya nanti kita harus menerima. Kita entah itu dia akan divonis atau entah itu dia akan dibebaskan seperti kata followersnya, ya kita harus terima ya. Kita harus menerima apapun keputusan majelis hakim yang mulia nanti di tanggal 28. Tapi nih, aku udah ngomong dari sekarang, kalau dia sampai nih, mungkin ini cara Allah menegur karena masih diberikan kesempatan untuk dia bertobat. Masih bagus dia dengan mulutnya ini dibawa ke jalur hukum. Kalau dia misalnya dihakimin sendiri dengan mulutnya itu kan kita nggak tahu. Ingat nggak kalian pada saat dia ribut sama dulu yang rame banget sampai ada kata-kata nanti kalau perempuan itu kepalanya ada di, nah itu ya, itulah yang bikin aku tuh akhirnya takut juga ya, kasihan juga ya. Nah kalau sampai nanti dia menyakiti orang dan orangnya memakai hukum rimba, mau bagaimana? Masih bagus ini mulut dia ini begini ke orang masih dibawa ke jalur hukum yang benar. Artinya apa? Allah tuh masih sayang sama dia. Kalau nggak di stop ini mungkin dia akan naik lagi nanti ngebulinya gimana gitu ya. Tentu aku prihatin sebagai orang yang pernah mengenal dia, aku prihatin apapun kejadian ini. Kalaupun sampai nanti dia sampai misalnya harus berpisah lama dengan anaknya, aduh itu yang paling sakit menurut aku ya. Tentang Abbas itu gimana? Udahlah, ternyata selama ini yang hina-hina aku tuh orang yang terhina, orang yang hina. Jadi aku nggak usah ladenin. Aku pikir dia memang orang yang patut aku ladenin ya, karena terlahir dari keluarga yang aku anggap ternyata nista dia. Kalian tahu lah pasti siapa. Udah nggak usah dibahas, itu hidup dia ya.
Iya, jadikan tanggal 28 ya. Sumpah Pemuda sekaligus hari anti bullying kali ya. Nanti 28 ini kita netizen merayakan sebagai anti bullying ya. Panitia nobar. Nah, Siani tuh panitia nobar. Bener. Kalian mau tanya apa lagi? Sourdough. Sourdough, rotinya sourdough sama telur. Tapi aku balikin lagi ke kalian netizen ya. Kira-kira kalau aku bikin silaturahmi untuk nobar sekalian silaturahmi, menurut kalian patut apa enggak sih? Kalau kata kalian nggak usah lah kak, ya aku nggak juga lakuin itu gitu. Karena ini kan kejadiannya di dunia maya ya. Kalau aku sih tujuannya untuk silaturahmi ya, silaturahmi sama saya thank you lah sama orang-orang yang sudah meluruskan berita-berita yang nggak benar di dunia maya. Melaporkan akun hater sudah, aku udah contohin Yoke Hargono kan. Yoke dituntut 3 tahun 6 bulan. Bayangkan, hanya karena pengen dipuji, hanya karena kepengen dibilang hebat, paling berani, paling wow, paling oke di dunia maya. Oh udah datang. Aku mau fisioterapi, disuruh duduk dulu, suruh mana? Duduk dulu ya. Aku sarapan sebentar. Kamu mau minum kopi? Gak usah kak. Duduk situ. Iya. Di tempat tidur gini? Iya. Atau di mana? Boleh ya? Aku mau fisioterapi guys. Di rumah. Boleh duduk situ. Mau teh ya? Atau kopi? Nggak minum kopi. Tidak perlu berkumpul di rumah Mbak Fitri. Iya, emang cuman Komal Mr. Z, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kata RCTI, Sinting. Udahlah, aku tuh udah diserangnya, udah di apanya, biar aku itu nggak speak up kali ya. Nggak akan. Aku tetap akan menyuarakan no bullying. Ibu udah watang ngawur, udah capek itu memang klarifikasinya. Yang ada mereka utang sama aku, utang uang mungkin bisa diganti ya, sama seperti aku mengembalikan jasa lawyer ke mereka pakai uang aku. Karena aku di pertemanan itu nama baik dan kepercayaan orang. Jangan sampai gara-gara aku ngenalin orang-orang gak tahu diri, akhirnya orang gak percaya sama aku. Aku lebih baik rugi materi daripada nama baik aku, kepercayaan orang terhadap diri aku hilang. Angga Purbaya, kamu gak boleh mendului gitu. Sabar. Ya berita di RCTI. Kamu kan udah sering aku ngoceh di sosmed aku. Kalau ada orang yang aku hutangin bawa ke depan biji mata aku masih berlaku itu ya. Seperti yang aku katakan ke si Yoke Hargono yang sekarang harus berurusan sama hukum. Ya. Aku pun nggak menaruh dendam ke si Yoke, guys. Jangan pikir aku tuh dendam atau gimana, nggak ada. Tapi kalau dia sekarang harus menanggung akibat dari perbuatan dia, ya biar dia belajar. Kalau NMB sekarang masih mau berteman kan sama dia, nggak?
kita itu memaafkan orang itu bukan berarti kita membuka pintu untuk berteman lagi atau berhubungan lagi. Enggak, ya maafin aja. Kalau aku memaafin si Nikita itu untuk hidup aku lebih ringan aja. Aku nggak mau menaruh dendam ketemu sama Ocha. Mbak Fit orangnya baik banget, Masya Allah. Terima kasih. Aku nggak akan berteman sama orang-orang yang sudah nyakitin. Aku tidak akan membuka kalau pintu atau persahabatan atau apapun itu namanya untuk orang-orang yang sudah menyakiti anak aku. Kecuali anak aku memaafkan. Kalau nggak ada izin dari anak aku, nggak mungkin. Karena hidup aku itu buat anak-anak. Apalagi yang mau kalian tanya, karena fisioterapi aku udah datang. Sekarang enak ya, terapi udah bisa panggil ke rumah. Aku cedera gym ini sebelah, makanya kalian jarang ngeliat aku foto pagi lagi nge-gym. Boleh nge-gym. Jakarta Pusat. Kenapa lu mau tahu? Kepo banget. Nggak usah mau tahu lah, mau temenan kek, mau enggak kek, itu urusan saya. Nggak usah mau tahu ya. Orang itu berteman itu nggak usah terlalu yang mentang-mentang aku nggak pernah sosmedan, nggak pernah di storyin atau apapun. Aku tuh sekarang udah jarang lagi kalau ketemu teman-teman story gitu. Udah jarang karena aku melihat belajar dari apa yang sudah terjadi. Kasihan orang-orang yang nggak tahu apa-apa gara-gara aku berseteru sama si terdakwa sama Yoke jadi kena. Jadi biarkan aja persahabatan aku dengan teman-teman aku menjadi private sekarang. Apakah benar HP iya katanya gitu. Belum, fisioterapinya lagi minum. Dari mana Mbak ininya? Dekat kok Kak, 15 juta di Melati Mas. Oh, berarti bisa sering ya? Iya. Happy. Ininya di mana? Kalau aku dari Cabang Gading Serpong. Oh, lebih deket lagi ya, Gading Serpong. Ntar minta alamatnya ya. Siapa tahu nanti aku mau alat-alat di sana. Dilihat dulu ya. Iya. Aku bawa alat juga kok Kak. Oh, bawa. Bawa alat yang sama biasa. Cuma aku selalu colokkan. Ada. Kasih colokan panjang ke situ. Makasih Kak. Minum dulu ya. Damai aman, iya ngerasa, bukan kali kamu aja yang merasa, semua pengguna sosmed merasa kedamaian ya, kecuali ya sindikat skincare itu dia masih onar karena mungkin apa yang diinginkan belum tercapai ya, khususnya si dokter Bopeng kan masih aja onar karena aku ngerasa dia cari uangnya di situ gitu. Dia mungkin dia akan push ketololan dia sampai di mana dia bisa berhasil menumbangkan orang-orang di dunia skincare ini, dan dia menginginkan jadi yang nomor satu. Itu kan nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin karena kalian netizen semua sudah pintar. Kalau kalian sampai beli produknya dia berarti kalian mendukung manusia zolim. Itu aja dari aku. Kalau kalian membeli itu skincare-nya si dokter Bopeng berarti kalian mendukung kezoliman yang dilakukan oleh hidup dia. Percuma kalian sekarang nge-ban Starbucks, nge-ban McDonald, nge-ban apa, karena mereka produk-produk yang zolim. Terus kalian beli itu produknya si Bopeng berarti kalian mendukung kezoliman. Itu menurut pendapat aku. Karena kalau dia memang untuk masyarakat, dia harus bawa ke BPOM. Dia harus bawa semua produknya ke BPOM. Yang harus diserang sama dia itu kinerja BPOM,
bukan owner-owner skincare yang bandel. Yang harus dia serang itu BPOM, karena dia digaji masyarakat, digaji rakyat, ada aduan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti. Itu yang benar. Jadi kalau dia menyerang produk, ya itu emang dia jahat. Ya sebetulnya kalau misalnya dia mau nyerang, ya serang aja BPOM. Kemana saya sudah bawa produk ini tapi tidak ditindaklanjuti, kan harusnya begitu. Tapi kan kalian tahu semua tujuan dia bukan itu. Tujuan dia untuk memperkaya diri sendiri, menakut-nakuti orang, akhirnya apa, bayar untuk tutup mulut dia kan. Niat baik, di review produk jelek kok terima. Nah itu kalian sudah pada pinter. Karena apa? Karena mulut aku tidak lelah untuk mengedukasi kalian. Si Bopeng ini kalau dia memang ada otaknya dan dia memang untuk kalian masyarakat, harusnya yang dia serang BPOM. Karena dia BPOM itu yang punya wewenang untuk berbicara seperti mereka, ya, berbicara seperti yang mereka lakukan. Karena dia dibayar negara, bukan oknum-oknum sindikat ini yang mereview tapi jadi bayar. Giliran yang dibayar diem, jangan nggak ngaku, karena aku udah lihat buktinya. Sebetulnya guys ya, dia akan mengenang kejadian di hidup dia, fase-fase yang dilewati sebagai sindikat penghancur usaha orang, itu akan diingat sampai mati. Karena sejahat-jahatnya manusia, dia pasti walaupun sebiji debu ya, dia pasti punya nurani yang tersimpan di hatinya, kejahatan dia itu dia pasti sadari itu. Aku yakin banget. Jadi jangan berpikir bahwa oh kalau dia pahlawan, dia ini I love you sayang mami. Lu kayaknya kita mau ngapain hari ini? Kamu mau ke trampolin. Kamu mau kemana hari ini? Mami temenin. Aku bisa sendiri aja. Tapi kalau mami mau ikut mama. Oh mau mami temenin lah. Lama aku mau. Gak apa-apa nanti. Kayak 5 jam. Nanti mami ke S1. Mami ke S1. Kamu cari temen dulu, siapa yang mau diajak trampolinan? Nggak ada, habis nggak ada yang sama Mbak Puput aja. Hah? Ini kenapa mulutnya biru? Kau makan pakis. Nah, mama abis terapi kita ke trampolin ya. Oke, tunggu, tapi aku harus ajak teman. Apa sayang? Aku harus ajak kalau ada yang mau. Coba telepon kalau ada yang mau, nanti kita jemput. Udah guys ya. Pengacara Sindu minta hakim bebasin Niki. Sayang ya. Sayang, padahal aku pikir dia akan bagus gitu melakukan ini. Duplik. Mau review produk jelek kok terima uang. Iya itu baby_z99. Jangan dimatiin kak. Aku mau terapi. Kalian ada yang cedera nih, gara-gara padel ini pasti banyak yang cedera ya. Sudah melakukan ini semua biarpun hanya setitik di hati, apalagi sampai 11 tahun bisa mengurung dia di penjara. Sepakat, kedai_Bang Met, dia pasti sangat menyesal. Sekarang yang menurut aku dia lakukan adalah dia menyalahkan orang-orang di sekelilingnya tidak bisa membebaskan dia. Nih, iris kuping aku kalau dia nggak begitu.